Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam renungan 10 menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dimurnikan oleh Tuhan. Saudaraku, orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus melewati yang namanya pemurnian. Dan pemurnian selalu akan melibatkan yang namanya rasa sakit. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada derita, tidak ada kemuliaan. Maka dengan mengetahui hal ini, kita harus memiliki satu sikap. Sikap apa yang harus kita miliki? Kita harus berani menderita, atau kita harus rela menderita. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama mengatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kata Alkitab, kita harus mempersenjatai diri kita dengan sebuah pemikiran, yakni rela untuk menderita. Itulah sebabnya kenapa di dalam hidup ini yang pahit itu jangan cepat dibuang, yang manis jangan cepat ditelan. Karena biasanya bukan apa yang kau benci yang akan menyakitimu, melainkan apa yang kau cintai. Tidak semua yang pahit itu buruk, dan tidak semua yang manis itu baik. Kalau kita mengingat pada saat kita lagi sakit, pada waktu kecil, bahkan ketika kita bertumbuh menjadi orang dewasa sekalipun, pada saat kita datang ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan agar kita bisa mengalami kesembuhan dari sakit yang kita alami, maka kita harus menerima resep dokter yang di dalamnya ada obat-obatan yang harus kita minum. Dan semua kita tahu bahwa semua obat yang diberikan oleh dokter, hampir semua obat yang diberikan oleh dokter, rasanya itu pahit. Ya, tidak enak di leher kita atau tidak enak di lidah kita. Ya, tidak enak di kerongkongan kita. Tetapi bukankah obat yang pahit itu justru membawa kesembuhan bagi setiap kita? Makanya benar yang saya katakan tadi, bukan apa yang kau benci yang akan menyakitimu, melainkan apa yang kau cintai. Maka menjadi orang Kristen dalam hidup ini sekali lagi kita harus memiliki sikap rela menderita. Kita harus berani membayar harga demi sebuah pemurnian agar kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus itu sendiri. Saudaraku, rata-rata burung Raja Wali akan mencapai usia 70-80 tahun. Itu burung Raja Wali yang berani melewati proses atau berani membayar harga. Yang saya maksudkan, ketika burung Raja Wali berusia 40 tahun atau 30 tahun ke atas, maka burung Raja Wali akan mengambil masa untuk berpuasa. Pernahkah saudara mendengar ini? Ya, burung Raja Wali berpuasa. Dia akan naik di bukit yang tinggi, di bukit yang terpapar langsung dengan cahaya matahari. Kemudian selama 150 hari, burung Raja Wali ini akan berpuasa. Dia tidak akan makan, tidak akan minum. Dan ketika saudara melihat apa yang dilakukan selama 150 hari,
ketika burung itu berpuasa. Maka mungkin engkau berpikir burung Raja Wali itu sudah gila. Kenapa? Karena dia akan berusaha sepertinya memecahkan batu-batu cadas yang ada di atas bukit. Ya, dia mematuk-matukan paruhnya. Yaitu bukan untuk memecahkan batu cadas sebenarnya. Tetapi dia ingin melepaskan paruhnya yang sudah tua, itu yang membengkok ke bawah. Paruh yang tua membengkok ke bawah tidak bisa digunakan lagi untuk mencabik-cabik mangsanya. Sehingga dia membutuhkan paruh yang baru. Nah, untuk mendapatkan paruh yang baru, dia perlu melepaskan paruh yang lama. Begitu pula dia akan mencabut semua bulu-bulunya. Ya. Bulu Raja Wali yang semakin tua itu akan semakin tebal dan itu akan mempengaruhi kecepatannya di udara untuk menangkap mangsa. Maka dia membutuhkan bulu yang baru yang lebih tipis daripada bulu yang lama agar dia bisa cepat untuk terbang. Dan untuk menanggalkan semua bulunya, sudah dia perlu berpuasa 150 hari. Kalau ada bulu yang tidak tangkal, maka dia akan mencabut dengan mulutnya sendiri. Belum lagi dia akan mulai mematahkan atau mencabut setiap kuku-kuku kaki juga yang sudah mulai membengkok ke dalam. Ya, dia membutuhkan kuku atau cakar yang baru untuk bisa mencengkram masanya. Ketika burung Raja Wali ini berhasil melewati proses selama 150 hari, maka yang terjadi kemudian, dia akan berubah menjadi monster di udara. Dia akan punya bulu yang baru, yang 2 kali lebih panjang daripada bulu sebelumnya. Dia akan punya paruh yang baru, yang 2 kali lebih panjang dan lebih besar daripada sebelumnya. Dan dia akan punya cakar-cakar yang baru, yang lebih tajam, lebih panjang, 2 kali lebih panjang daripada cakar-cakar yang sebelumnya. Jadi seekor burung Raja Wali yang mencapai usia 70 tahun adalah seekor burung Raja Wali yang berani membayar harga. Hal ini tentu saja menjadi contoh bagi setiap kita. Jika kita ingin mengalami sebuah pemurnian, semakin hari menjadi serupa dengan Kristus Yesus, maka kita pun harus membayar harga. Engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau itu adalah harga yang perlu dibayar untuk mengalami kesempurnaan dengan Kristus, maka saya lebih baik untuk tidak melakukan apa-apa. Karena saya tidak mau menderita. Saudara, orang yang tidak mau menderita, dengarkan ini. Orang yang tidak mau menderita untuk kebenaran, pada akhirnya akan menderita demi pelanggaran. Hari ini ketika kita hidup, kita harus memilih. Apakah kita mau menderita demi kebenaran atau menderita demi dosa? Kalau kita menolak untuk menderita di hari ini demi sebuah kebenaran, maka kita sudah memilih untuk menderita demi pelanggaran atau demi dosa. Jadi, baik hidup di dalam kebenaran maupun di dalam dosa, kita akan sama-sama membayar harganya. Perhatikan ketika Yesus berbicara soal pohon anggur yang dibersihkan. Kata Yesus, pohon anggur yang berbuah itu akan dibersihkan supaya ia semakin banyak berbuah. Sementara pohon anggur yang tidak berbuah akan dipotong. Ya. Jadi yang berbuah maupun yang tidak akan sama-sama mengalami pemotongan, pemangkasan. Tetapi ada perbedaan, mereka yang berbuah akan dibersihkan untuk semakin banyak berbuah. Sementara mereka yang tidak akan dipangkas, kemudian Alkitab mengatakan akan dikumpulkan orang menjadi kering, dilemparkan ke dalam api. Saya teringat dengan perkataan yang disampaikan oleh John Maxwell bahwa kita bisa main sekarang, bayar belakangan, atau bayar sekarang, main belakangan. Kalau mungkin diterjemahkan dengan peribahasa yang ada di Indonesia, kurang lebih akan menjadi begini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudara, mari pilih hari ini untuk mengalami pemurnian.
agar pada akhirnya saudara bisa berbahagia. Kalau saudara tidak memilih itu, saudara lebih memilih untuk hidup dalam dosa di hari ini, maka pada akhirnya saudara pun akan dilemparkan ke dalam api. Saya lebih baik menderita sementara untuk kebahagiaan yang kekal daripada mengalami kebahagiaan sesaat dan pada akhirnya dilemparkan ke dalam api yang kekal. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya dorong setiap saudara yang mendengarkan saya, berikanlah hidup dan hatimu untuk dimurnikan oleh Tuhan. Amin.